Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Salam kopi inspirasi 81. Nah, kali ini teman-teman banyak yang bertanya di kolom komentar mengenai gulma yang ada di piringan, dan kebetulan saat mau pemupukan itu bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama pada saat musim hujan ya. Nah, yang kedua adalah pada saat pertengahan ya, antara musim hujan dan musim kemarau. Nah, yang ketiga adalah pada saat musim kemarau atau menjelang kemarau itu ya, sebulan itu mungkin ada hujan 3 kali seperti itu ya. Itu menjelang, dan kemudian kemarau itu sama sekali tidak ada hujan. Itu bagaimana cara mengatasi gulma yang ada di piringan, dan saat itu juga mau melaksanakan pemupukan ya. Nah, apabila kita menggunakan sistem tebar seperti ini ya, tidak menggunakan sistem kocor misalnya. Kalau seperti ini adalah pelarutannya mengandalkan alam ya. Yang pertama, pada saat musim hujan itu hampir kita mewajibkan ya teman-teman, artinya keharusan ya untuk membersihkan piringan pada saat mau dipupuk ya. Jadi gulma itu akan cepat sekali tumbuh, dan sinar matahari juga tidak terlalu terik ya pada saat musim hujan. Adapun terik itu juga sebentar lagi juga hujan lagi. Jadi sangat dianjurkan, bahkan wajib ya, kita lakukan pembersihan area piringan, baik disemprot maupun ditabas ya, seperti itu. Nah, pada saat musim hujan juga area piringan itu lembab seperti ini. Ini langsung saya contohkan ya. Ini pupuknya ada di sini, kondisi tanah itu lembab seperti ini. Maka pupuk ini walaupun kena sinar matahari, dia tidak mengapa teman-teman, karena sebentar lagi juga akan hujan turun, karena musimnya adalah musim hujan. Nah, tanah ini lembab, maka pupuk yang sudah kita tebarkan seperti ini, dia menyentuh tanah yang lembab. Nah, meskipun tidak ada air di sini tapi tanahnya lembab, maka pupuk bagian bawah butirannya itu yang tersentuh oleh tanah, dia akan meresap ke dalam tanah. Nah, seberapa banyak kandungan air atau kelembaban di tanah tersebut, sebanyak itu pula yang bisa diserap oleh tanah tersebut. Semakin lembab atau semakin banyak kandungannya air di dalam tanah tersebut, maka akan semakin cepat habis juga pupuknya teman-teman ya. Tapi semakin kering tanah tersebut, juga semakin lambat dalam peresapan ke dalam tanah tersebut. Jadi saya mewajibkan untuk membersihkan area piringan terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah pemupukan. Supaya apa? Yang pertama, pupuk akan terkena air hujan secara langsung. Yang kedua, pupuk yang kita berikan tidak serta-merta dimakan oleh gulma-gulma tersebut. Nah, itu teman-teman ya, clear ya kira-kira pada saat musim hujan untuk mengatasi gulma pada saat kita hendak melakukan sebuah pemupukan ya. Nah, sekarang memasuki kondisi yang kedua teman-teman, bagaimana caranya melakukan sebuah pemupukan dan bagaimana mengatasi gulma pada saat musim pertengahan ya, antara hujan dan kemarau. Yaitu hujan masih ada tapi belum kemarau ya teman-teman ya. Nah, pada saat kondisi seperti ini bisa lakukan keduanya teman-teman. Anda boleh membersihkan piringannya, boleh juga tidak. Apabila gulma itu gulma lunak seperti ini yang saya contohkan di depan saya ini. Ini rerumputan biasa, kemudian ada kekayuan pun masih kekayuan yang masih kecil-kecil seperti ini. Ini pada saat kondisi seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu masih dapat hujan walaupun agak jarang ya. Itu boleh Anda bersihkan dengan harapan kedepannya masih ada hujan, kemudian gulma masih bisa tumbuh kembali. Ini langsung contoh, yaitu separuh sudah saya bersihkan dan separuhnya adalah belum saya bersihkan. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, pupuknya akan seperti ini teman-teman ya. Tanah masih kelihatan agak lembab, dan kalau kita berikan pupuk ya, itu pupuknya kelihatan ya. Karena apa? Karena gulma sudah kita bersihkan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sebelah sini kondisinya akan seperti ini ya. Gulmanya masih ya gulma lunak, tapi pupuk yang kita tebarkan juga
menempel ke tanah seperti ini. Nah, kondisinya kurang lebihnya seperti ini. Kalau gulma-gulma lunak seperti ini masih tidak mengapa teman-teman, Anda berikan pupuk saja, itu tidak masalah ya, atau tidak terlalu beresiko karena kondisinya adalah gulma lunak ya. Nah, jadi itu teman-teman, boleh ya Anda bersihkan, boleh disemprot atau boleh ditabas apabila terdapat gulma-gulma lunak di area piringan dengan kondisi yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana saat kemarau teman-teman? Nah, pada saat kemarau terdapat gulma-gulma lunak seperti ini, bagaimana cara mengatasinya? Apakah harus dibasmi atau tidak? Sebaiknya tidak teman-teman, biarkan seperti ini. Kalau Anda mau pupuk saja tidak mengapa, kejadiannya akan seperti ini. Nah, di sini juga sudah saya tebarkan pupuk ya, di dalam rerumputan ini ya. Nah, di dalam sini ada pupuknya, Anda lihat tuh ya. Di dalam kelihatan ya teman-teman ya. Jadi pupuk-pupuk yang kita tebarkan ini dia akan berada di bawah rerimbunan gulma yang ada ini. Nah, jadi tujuannya pupuk tersebut tidak langsung terkena sinar matahari, tapi sinar matahari akan terkena gulma yang ada ini. Jadi pupuk yang berada di bawah gulma ini akan terlindungi dari sinar matahari, sehingga dia akan terkena oleh tanah yang lembab. Nah, seperti ini. Nah ya, itu contohnya ya, mengapa kita tidak perlu membasmi gulma di area piringan pada saat musim kemarau. Yang pertama, keuntungannya adalah tanah bagian bawah gulma tersebut akan terlindungi dan gulma-gulma ini akan mendapat embun ya, akhirnya akan turun ke tanah dan mengenai pupuk kita. Makanya bagian bawah daripada gulma itu akan terbasahi oleh embun, walaupun sedikit teman-teman, tapi lumayan ya. Daripada tidak ada gulmanya, air yang ada di tanah tersebut akan langsung kering kena sinar matahari. Nah, contohnya seperti ini. Jika pupuk kita letakkan langsung di piringan dan piringannya tidak ada gulmanya, dan pada saat musim kemarau, walaupun jenis pupuk tersebut tidak mengalami penguapan, tapi dia akan mengering ya. Pupuk tersebut mengering dan mengeras. Sampai kapan pupuk tersebut mengering dan mengeras? Sampai dia mendapatkan air ya. Nah, pada saat kemarau tiba, tidak ada hujan sama sekali, memang dianjurkan tidak usah dipupuk teman-teman, karena kondisinya akan seperti ini. Jadi gulma juga sudah tidak ada di piringan, ditambah lagi dengan panas terik, kemudian sama sekali tidak ada hujan. Maka pupuk-pupuk yang kita berikan tidak akan bisa diserap oleh tanaman, karena dia mengering di atas piringan dan tidak bisa terurai dan juga tidak bisa diserap ke tanah. Namun kalau di piringan seperti yang saya sebutkan tadi, masih terkondisi gulmanya dengan baik, sehingga bagian bawah gulma itu terdapat kelembaban tanah, ditambah dengan area di gawangan mati ini yang ada pelepahnya yang kita susun seperti ini, di bawahnya juga masih lembab. Itu masih memungkinkan jika Anda melakukan sebuah pemupukan ya. Tapi kalau kondisinya kering kerontang dan tidak ada air sama sekali, bahkan di area piringan itu gundul ya, tidak ada gulma-gulma ringan atau lunak, dan di bawah gawangan mati pun terlihat kering, maka tidak usah dilakukan sebuah pemupukan, karena percuma ya melakukan sebuah pemupukan pada saat musim kemarau kering kerontang, tidak terkondisi kelembaban tanah dan gulmanya. Nah, mungkin itu teman-teman, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.